Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us on the sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries. Isn't hard to. Mas Ahlam kan tadi sudah banyak bicara kita tentang label-label yang nawari, sampai berapa label, sampai akhirnya kemana jatuhnya dari sekian label Ke proaktif. ke proaktif. Kenapa bisa milih proaktif? Balik lagi ke Mas Wanda tadi, beliau cover Jilbab Biru tadi di cover oleh beliau. Karena beliau ini juga banyak mungkin ada kerjasama juga mungkin sama proaktif. Oh, sudah kenal sebelumnya. Udah banyak, udah kenal. Gitu ya. Oh, dia jadi dia nyaranin ke situ. Ya. Oh. Jadi akhirnya kita ke proaktif, guys. Proaktif, ya. Ke Jakarta waktu itu. Berarti kontrak dengan proaktif sudah tanda kontrak atau rekaman dulu di Mas Wandra baru ke proaktif? Rekaman dulu, guys. Oh, rekaman Ya, dulu. saya ingat itu ke Banyuwangi dulu, Oh, Banyuwangi rekaman. dulu, Ke One Other Record di studinya Mas Wandra pribadi. Oh, gitu. Terus berapa lama proses rekod sampai ke kontrak itu? 1 minggu. 1 minggu. Sama kontraknya juga itu kita tanda tangan di studio di Wanada. Oh, di sana di Banyuwangi berarti. Baru kita setelah itu ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi dari Banyuwangi ke Jakarta, guys. Kontraknya berapa tahun? Kalau boleh tahu? 3 tahun. 3 tahun kontrak. Di pesawat waktu berangkat juga kan Asam tulis lagu lagi. Oh, Jadi ada beberapa lagu yang direcord waktu di ini. di mana ada itu? Iya, Oh, jadi bukan satu lagu. bukan satu lagu. Tapi sudah mix mastering gitu ya? Ya, udah, guys. Mix mastering. Udah. Berarti ada megang masternya nggak? Ada. Oh, megang masternya. Megang, guys. Oh, itu jangan sampai hilang tuh. Masternya itu penting. Master lagunya tuh, master tuh bisa waya itu. Bahaya sampai kayak ya itu karena hak paten kita di master itu lagu itu kan bisa dia. Jadi di pesawat tuh nulis lagu Menantu Idaman. Menantu idaman. Ya itu masih musik religi Melayu, pakai bahasa Palembang juga. Baru yang setelahnya yang di nulis lagu lagi, nyiptain lagu lagi judulnya Pergiku. Pergiku. Itu baru record tetap di ini tapi sejalan buat video klip segala macam di Purwacaraka Jember. Oh, Jember. Berarti dulu sempat setelah kontrak tadi langsung tur panggung atau karantina dulu? Karantina dulu, guys. Berapa lama kalau tahu karantinanya? Setahun. 1 tahun di karantina. Iya, sambil jalan kan. Waktu itu kan juga alhamdulillah, guys, YouTube itu tembus di 64.000 subscriber. Wow. Itu di gak sampai 1 tahun. Cuma berapa bulan, guys? Serius? Iya, 4 atau 5 bulan lah kalau nggak salah. Gila guys. Karena memang viral kan gitu. Tapi itu atas nama label atau atas nama itu waktu itu? Itu label waktu itu yang megang label. Label. 3 tahun kontrak dia. Jadi di video yang di YouTube sekarang di Ayo Official itu habis kontrak jadi nggak hilang lagi, udah hilang. Labelnya udah hilang. Oh, tapi sudah jadi hak milik sekarang ya? Oke, guys. Tapi itu guys perjalanannya, guys. Kan banyak pengalaman sekian, mungkin 1 tahun lah perjalanan dalam kontrak sampai ke panggung-panggung. Boleh cerita lah. Akhirnya di 2020, guys. Dari 2020 itu kita dapat panggung. Oh, 2020 baru dapat panggung. Dapat panggung baru, guys. Dari 2018 Ya. tadi. Kita ngisi ada tur tipis-tipis lah, bisa dibilang tur tipis-tipis, guys. Jadi ngisi di radio-radio waktu di Metro di Lampung. Jakarta kita ketemu sama Kang Nurbayan. Oh. Berarti banyak musisi yang terlibat pada saat itu. Banyak, guys. Karena kita juga nginepnya itu di rumah-rumah musisi. Oh, nginep di rumah musisi. Iya, nginepnya di rumah-rumah musisi. Jadi sambil sharing, sambil belajar kan. Gitu, guys. Jadi waktu manggung tetap Imam sama Mas Alam kata. Iya, Asam sama Imam tetap. Tetap kan. Berarti intinya orang dua ini kan. Iya. Nah, yang lainnya player kan? Iya, benar. Nah, di sana player. Jadi ke Jakarta, ke Surabaya, Wow. ke Kendal, Klaten itu ketemu sama
Mbak Muti Ratu Kendang tuh sempat juga nginep di Oh, rumah. sempat di Mbak Mukti. Iya. Kang Nurbayan. Orang terkenal lah di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Banyak Surabaya, Kendal, Klaten juga. Ke Jember lagi, Jember. Banyuwangi. Itu ngisi di Kejaksaan. Oh, iya Kejaksaan. Iya, Kejaksaan. Wah, amazing. Berapa panggung boleh tahu hari ini? Ada 10 mungkin guys. 10 panggung. Amazing guys. Terakhir di Mahendra Derata di Bali. Di Bali. Wah, itu atmosfernya luar biasa guys. Wah, guys. Itu saya sampai terharu nangis. Hah? Karena mikir kok di daerah sendiri tuh di Palembang Enggak seheboh itu gitu. enggak seheboh. Tapi di ini oh iya dek yang jilbab langsung aja, yang jilbab biru itu penonton luar biasa kan. Gila, Jadi saya terharu. Berarti sampai merinding ya. Iya. Berarti kalau penonton berapa ratus? Ada berapa puluh ribu ya pada saat itu? Itu panggung besar. Panggung besar. Ada puluhan ribu ada mungkin. Wah, ini guys. Ada guys. Momennya. Jadi di video kan sempat di video apa sih? Ada Sempat. ada. Wah. Jadi kita gabung sama artis-artis senior di sana. Terus dia kayak Jihan Audi, Oh. termasuk Mas Wandra juga. Wah, amazing guys ya. Luar biasa perjalanan Bang Asam guys. Nah. Kenapa di Palembang kok gak diapresiasi gitu? Sampai Bapak Jaksa itu bilang waktu kita udah ngisi di Kejaksaan, Jadi beliau bilang sambil makan kan, Iya, siap. Dek, ini kan kalian bawa musik Melayu nih, Ah. musik Melayu bawa khas-khas yang musik daerah Palembang, Iya, iya. bahasanya pun dipakai bahasa Palembang gitu kan. Iya. Di 2 lagu launching Iya. official itu guys. Nggak ada reward kah dari pemerintah atau gimana gitu? Karena juga dari kami pribadi itu tanya kayak lagu Yasaman segala macam itu mereka nggak sampai di kuping mereka guys. Bukan sampai kok, men? Iya nggak sampai. Berarti banyak nggak lagu-lagu terkenal apa, Jak? iya benar guys. Oh, iya. Wah, Bahkan kan lagu Jilbab Biru ini kan sampai kalau lihat di komentar YouTube itu banyak orang Malaysia. Oh, banyak orang Malaysia. Banyak Wah. orang Malaysia guys. Malaysia, Singapura banyak. Wah, 12 amazing juta guys. banyak mancanegara Banyak guys. negara. Oke guys, Bang Aslam tadi kan bawa lagu ini sampai ke banyak negara, sampai ke Malaysia, Singapura. Ada tawaran dari Ada. mereka-mereka. Ada guys. Ada Jadi tawaran. ada beberapa musisi luar di Malaysia lah. Malaysia. Karena kan memang kulturnya Melayu guys. Iya. Jadi ada sempet kan nih kalau misalkan Hmm. kita main ke sana, Hmm. boleh lah kalau misalkan ada mau kerja sama gitu ada guys. Oh, sempat ditawari tapi Sempet ditawarin. untuk panggung atau ikut ulang gimana? Waktu itu. Panggung kayaknya guys. Kayak panggung ya? Oh. Banyak penggemar Jilbab Biru itu banyak di Malaysia. Oh, amazing guys. Karena- Kenapa? Jadi maintain terus. Coba Sibuk. tadi. Sibuk. Oke, sibuk ya. Salah sibuk ya. Oke, siap. Oke, ini mungkin boleh cerita tip-tip untuk para musisi yang baru ataupun yang sekarang mau terjun ke dunia industri musik yang mungkin berbagi pengalaman gimana gitu. Kalau dilihat di zaman yang bisa dibilang modern lah guys, Iya. yang 2022 sampai 2021 sampai ke sekarang ini kan banyak musisi-musisi yang independen tuh baru tampil guys. Iya. Nah, udah jarang kayaknya yang pakai label gitu kan. Sekarang ya? Kalau pas sekarang. Hmm. Itu kalau yang asal lihat. Oh, mereka langsung ke platform ya? Kayak digital platform gitu kan? Langsung ke. Awalnya kan sekarang udah ada media YouTube, TikTok. Jadi untuk branding diri tuh mudah guys. Oh, mudah ya? Ya. Nggak kayak dulu lagi? Wah, zaman Kayus kan Iya, kayak dulu semua. kaset kompilasi Iya, iya benar ya. Perjuangannya kan, perjalanannya. Jadi kalau ada enaknya nggak ada enaknya gitu. Iya, ada enak ada nggak enaknya guys. Apalagi kalau misalkan sama label gitu kan. Jadi mungkin di kontrak itu dibaca bener-bener lah gitu. Dibaca bener-bener pasal-pasal segala macem itu dibaca, dipasati, seteliti mungkin Kayus. Jangan langsung Iya. tangan gitu. Karena tadi takut banyak ruginya kalau iya. Kalau dipelajari bener ya. Iya. Ini kalau dipelajari dan jangan lupa konsultasi lah sama musisi-musisi daerah gitu guys. Senior-senior gitu kan. Mungkin kalau seandainya
kenal Kak Ayus. Udah lama kemarin mungkin Ayo official itu tidak banyak rugi Kak Ayus. Insya Allah. Dia sampai diundang di Brownies. Angkat tema lagu Jilbab Biru diundang di Brownies. Acara TV Kak Ayus. Iya. Yang diundang malah orang lain kan gitu kan gak enak. Oh iya. Bukan penciptanya ya? Bukan pencipta aslinya. Ya gimana tuh? Itu juga kita cuma dapat tag gitu kan segala macam. Di zaman orang lagi sibuk-sibuknya ngurus royalti. Nah, itu guys. Itu juga bisa bikin gas semangat untuk kedepannya gitu guys. Ya gitu benar. Apalagi yang kita bawanya kan musik daerah guys. Iya benar. Kalau mungkin di Jawa guys kayak musik daerah, pakai bahasa Jawa, pakai kultur Jawa, itu banyak orang dengar. Iya. Sumatera Barat, Padang juga kan, banyak lagu-lagu Padang. Cuman kalau itu sebenarnya dobrakan kita anak muda Palembang kemarin kan. Oh sebenarnya. Makanya di launching lagu pertama dan kedua itu tetap pakai bahasa Palembang. Oh tepat Palembang. Di lagu ketiga yang Pergiku kita nggak pakai lagi. Sebenarnya kita manusia biasa kan banyak kecewa guys. Iya kan. Ya, oke deh. Paling jadi pengalaman ya. Pengalaman hidup ya. Kok bisa di luar orang apresiasinya luar biasa, tapi di daerah sendiri. Nah itu permasalahan. Nah itu gimana para pejabat-pejabat kita. Nah, semoga para pejabat-pejabat kita mendengar. Siapa tahu ada apresiasi untuk para musisi seniman yang terutama yang sudah mengangkat daerah kan terutama. Tapi kan kita waktu manggung di Kejaksaan Tinggi Banyuwangi itu kan yang datang pejabat semua guys. Makanya mereka bilang sama kita itu nggak ada reward kah dari pemerintah Kota Palembang itu, nggak ada. Memang benar-benar nggak ada guys. Tapi kita di ranah pemerintahan sana kita ngisi lagu bawa bahasa Palembang, memperkenalkan budaya Palembang, kultur Melayu, musik-musik Melayu Palembang gitu guys. Karena lagu Jilbab Biru itu benar-benar kental. Dari arranger segala macam tuh benar-benar kita masukin Melayu Palembang gitu guys. Ya. Kedepannya ini gimana guys? Apakah Mas Aslam masih pertahanan lagu ini atau untuk karya baru atau gimana? Karya baru sepertinya guys. Karya baru dengan karena juga kan mungkin Kak Ayus pernah mengalami lah di band-band Kak Ayus pribadi mungkin kan? Iya dulu ya. Kita ada fase sibuknya sendiri gitu kan. Benar. Saya juga sama partner kan juga beliau sekarang kepala sekolah kan. Walaupun pribadi terombang-ambing gitu kan. Tapi tetap asal di luar tetap di musik terjalan. Ada backupan ya. Band ini genrenya ini kita jalan gitu guys. Siap. Doakanlah Kak Is. Ya, tetap masih eksis lah pokoknya harus bertahan. Oke. Nah, terakhir untuk pesan-pesan bersalam cara dengan para musisi ataupun di luar musisi. Boleh dong yang positif. Saran positif lah yang gimana ya. Saran. Itu jangan mudah nyerah gitu guys dalam berkarir. Apalagi di musik, dunia musik mungkin Kak Is lebih paham. Iya, siap. Suka duka. Perjuangannya gimana guys. Ya. Bahkan kalau Abang kan dulu punya band juga guys. Sampai beliau ceritain ke Jakarta bawa uang berapa cuma bakar kas segala macam kan itu kan perjuangan itu gak dirasain sama musisi-musisi di zaman sekarang. Nah sekarang kan banyak tinggal upload di YouTube di ini bisa. Tapi kalau buat zaman dulu kan makanya musisi-musisi senior itu butuh diminta pelajaran buat ini ke depannya biar gak banyak miss kayak yang terjadi di Ayo official itu guys. Oke guys ya. Luar biasa sudah berbagi guys pengalamannya Bang Aslam Jilbab Biru dengan kita ini. Semoga nanti ke depannya musisi-musisi yang mendengar ini bisa lebih cermat lah, cerdas lah dan teliti untuk ke depannya guys. Itu tadi bincang-bincang asik dengan Bang Aslam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, terima kasih banyak waktunya Bang Aslam. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu lagi kembali dengan kondisi yang lebih baik lagi ya. Amin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Hey, I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Damai. Oke guys, selalu berdamai.